Di pagi hari yang cerah, lingkungan kerja yang profesional adalah fondasi produktivitas. Setiap detail, termasuk cara kita menjawab telepon, menciptakan kesan. Jangan panik saat telepon berbunyi. Segera siapkan diri dengan postur tubuh tegap dan senyuman yang ramah. Selamat pagi, bagian administrasi. Siapa yang saya bisa bantu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Rodlotenisha dengan NIM akhir 206. Di sini saya berperan sebagai pemateri. Saya Nabila Wahidatul Syafa'ah dengan NIM akhir 210 sebagai pemateri. Halo, perkenalkan saya Rizkyanti Makarina dengan NIM akhir 247. Saya di sini berperan sebagai klien. Perkenalkan saya Dunesa Rahmadani dengan akhir NIM 228 berperan sebagai resepsionis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sekaligus mempraktikkan etika bertelepon dalam administrasi perkantoran. Di dunia kerja, khususnya di bidang administrasi, telepon bukan hanya alat komunikasi biasa, tetapi juga menjadi representasi pertama dari sebuah instansi atau perusahaan di mana klien maupun pihak luar. Cara kita menerima telepon, berbicara, hingga menutup percakapan, semuanya akan membentuk kesan profesional atau tidaknya suatu lembaga. Karena itu, penting bagi seorang admin atau resepsionis untuk memahami etika bertelepon dengan baik, supaya komunikasi berjalan efektif, jelas, dan tetap sopan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa konsep dasar komunikasi yang perlu diperhatikan dalam bertelepon. Baik, sebelum kita masuk ke praktik, kita perlu memahami terlebih dahulu prinsip dasar komunikasi yang efektif, yaitu 7 C's of Communication, yang terdiri dari Prinsip ini penting karena kita menyampaikan informasi dengan tepat, terutama dalam komunikasi melalui telepon yang tidak menggunakan bahasa tubuh. Kak, berkas saya sudah diproses belum? Nanti diurus ya. Akan kami proses hari ini ya. Ingat, komunikasi yang efektif itu clear atau jelas. Pesan yang pasti akan mencegah kebingungan dan meningkatkan efisiensi kerja Anda. Pernahkah Anda merasa tergesa-gesa saat berbicara lewat telepon? Hal ini penting karena komunikasi lewat telepon biasanya memiliki keterbatasan waktu. Gunakan waktu dengan bijak adalah kunci untuk komunikasi yang efektif. Pernahkah Anda bingung karena instruksi yang tidak jelas? Mari kita lihat perbedaannya. Nanti diurus ya. Kadang, sebuah nanti saja bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kapan ya nanti itu? Bagaimana jika kita menjadi lebih spesifik? Kan kami proses hari ini pukul 14 Teguh oleh admin Rina. Lebih jelas, bukan? Sekarang lawan bicara tahu persis apa yang akan terjadi. Ingat, komunikasikan dengan jelas dan spesifik untuk membangun efisiensi dan kepercayaan mulai dari sekarang. Pernahkah Anda bingung karena menerima informasi yang salah lewat telepon di tempat kerja? Hal ini sangat penting, karena komunikasi lewat telepon biasanya memiliki keterbatasan waktu.
penekanan waktu dapat meningkatkan risiko salah paham, yang kemudian berdampak pada produktivitas. Sering bingung saat seseorang menjelaskan sesuatu dengan acak dan tidak terstruktur? Tenang, kita bisa membuatnya lebih mudah dengan menyusun penjelasan secara berurutan. Pertama, kita uraikan menjadi poin-poin utama yang mudah diikuti. Kedua, jelaskan setiap poin dengan detail yang jelas dan fokus. Ketiga, sambungkan setiap poin agar membentuk keseluruhan yang logis. Pernahkah Anda merasa seperti ini saat berkomunikasi? Pesan yang tidak jelas hanya akan membingungkan dan menghabiskan waktu. Tanpa arahan yang jelas, proyek terasa terhambat dan produktivitas menurun drastis. Sebaliknya, apabila jika pesan Anda dilafirkan terkesan dengan fokus dan mudah dipahami. Setiap orang bicara pada yang harus dilakukan. Komunikasi yang jelas mendorong kolaborasi yang lebih baik dan hasil yang memuaskan. Jadikan komunikasi Anda kekuatan. Sampaikan pesan dengan jelas, capai hasil maksimal. Halo, ada yang bisa saya bantu? Aku sangat kecewa. Pesananku salah dan terlambat. Gimana ini? Maaf atas ketidaknyamanannya. Saya akan segera tangani masalah ini untuk Anda. Dalam menerima telepon, terdapat beberapa aturan penting. Yang pertama yaitu mengangkat telepon maksimal dengan 3 dering, kemudian mengucapkan salam dan menyebutkan identitas. Menggunakan nada suara yang ramah dan juga mencatat suatu hal yang penting. Selanjutnya, kami akan mempraktikkan bertelepon dengan baik dalam situasi nyata di kantor. Selamat pagi, kantor Abadi Jaya dengan Nesa berbicara, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, saya Karin dari PT Sejahtera, saya ingin berbicara dengan Bapak Andi. Mohon maaf, Bapak Andi sedang tidak di tempat, apakah Ibu ingin meninggalkan pesan? Iya, tolong sampaikan bahwa saya sudah mengirim email terkait kerjasama. Baik Ibu, saya ulangi, Ibu Karin dari PT Sejahtera sudah mengirim email terkait kerjasama, benar Ibu? Betul. Baik, akan segera saya sampaikan. Terima kasih atas teleponnya. Selamat siang, kantor Abadi Jaya dengan Nesa berbicara. Ada yang bisa dibantu? Saya sudah mengirim dokumen dari kemarin, tapi belum ada respon. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, saya akan bantu cek ya. Ini penting sekali. Baik, boleh saya minta nama dan instansi Ibu? Karin dari PT Sejahtera. Baik Ibu Karin, akan segera kami tindak lanjuti. Saat ini pimpinan sedang tidak ada di tempat. Lalu bagaimana? Saya akan menyampaikan pesan Ibu segera setelah beliau kembali. Baik, tolong segera ya. Siap Ibu, terima kasih atas pengertiannya. Nah teman-teman, dari simulasi kita tadi, kita dapat memahami bagaimana pentingnya etika dalam bertelepon. Komunikasi yang baik mencerminkan profesionalisme dan kualitas pelayanan. Selalu gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan juga ramah. Oke, baik. Itu tadi merupakan praktik singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.